warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini untuk mendengarkan berbagai praktik baik implementasi 7 jurus BK Hebat pada tanggal 7 November tahun 2025. Baik, Bapak Ibu, saya nanti di sini sebelum saya berbagi praktik, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini pada kegiatan berbagi praktik baik implementasi 7 jurus BK Hebat. Nah, tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul. Baik, Bapak Ibu, hari ini saya tidak akan menggurui, saya hanya bercerita, hanya berbagi pengalaman yang sudah saya dapatkan dari Dintek Fasilitator Daerah. Monggo nanti saya cerita, bisa mendengarkan, nanti juga bisa menanggapi atau bertanya juga nih. Jadi kita sama-sama saling belajar di sini, intinya saya berbagi praktik baik. Baik, kemudian nah, tadi kan ada 7 jurus BK Hebatnya. Yang jurus yang pertama adalah kenali potensi. Di situ ada mengidentifikasi, tujuannya adalah mengidentifikasi potensi, bakat, minat, kecerdasan murid, serta mengetahui gaya belajar murid. Nah, hasil asesmen dari kenali potensi itu tadi digunakan pada proses pembelajaran bisa, di proses layanan BK juga bisa, kemudian bisa juga anak-anak diarahkan nanti untuk memilih ekstrakurikuler, seperti itu. Dan juga nanti yang terakhir adalah untuk memetakan karir murid ketika mereka di kelas 12, seperti itu. Nah, di sini kebetulan OJL-nya, on the job learning-nya, saya menggunakan atau mengimplementasikan jurus 1, yaitu kenali potensi. Nah, jadi ini saya sampaikan hasilnya. Dan mengimplementasi atau mengecek dari tes gaya belajar, kecerdasannya siswa, kemudian ada kemampuannya siswa itu menggunakan aplikasi yang namanya Aku Pintar. Ini yang di sebelah, Aku Pintar di sebelah. Ini adalah aplikasi tidak berbayar, intinya gratis dan mudah diakses. Jadi semua bisa mengakses. Di situ ada ada tes minat belajar dan sebagainya, ada tes kemampuan seperti itu. Kemudian itu saya lakukan di kelas yang saya ampu atau kelas asuhan saya, contohnya di kelas 10 BD, di 10 TKR 2 dan di 11 akuntansi. Ini hasilnya, saya dampingi anak-anak untuk mengerjakan tes gaya belajarnya. Jadi saya dampingi anak-anak, kemudian mereka mengerjakan seperti itu. Ini aplikasinya nanti kalau sudah mulai sekarang seperti itu. Mudah kok Bapak Ibu digunakan. Nanti setelah ini bisa kita gunakan untuk di kelas-kelas kita yang kita bimbing masing-masing. Seperti itu. Itu ada videonya juga, cuma tidak saya sampaikan di sini. Nah, ini hasilnya asesmennya. Jadi yang tes minat belajar ini kelas saya, hasilnya seperti itu. Kemudian hasil asesmennya bervariasi. Saya ambil salah satu screenshotnya, salah satu contoh yang gaya belajarnya itu macam-macam. Jadi itu ada VA, yaitu visual auditory, ada juga KV, ada VK, ada KVA, VAK, seperti itu. Nah, kalau tes gaya belajarnya saya tidak perlu menjelaskan karena kita semua sudah sangat paham sekali nih apa gaya belajar kinestetik, gaya belajar visual dan auditory. Cuma di sini hasilnya, Bapak Ibu, yang ingin saya tampilkan. Nah, jadi misalnya Ayub itu hasilnya adalah visual auditory. Kemudian ada juga kombinasi antara ketiganya. Ada kinestetik, visual, auditory. Ada juga ini kombinasi dari visual, auditory dan kinestetiknya. Ada 2 anak. Ternyata bukan hanya satu mereka, jadi gaya belajar mereka dikombinasi beberapa. Ada juga yang hanya satu, ini di Didik Nurmansyah ini hanya di kinestetik, yang lainnya dikombinasi. Jadi nanti kita sesuaikan. Tadi kan di awal tujuannya adalah bisa proses pembelajaran, jadi kita sesuaikan. Oh, kalau anak ini kinestetik, berarti memang dia sukanya kadang gerak-gerak sendiri, loyo dan sebagainya, seperti itu. Kalau visual,
Berarti dia harus melihat Bapak Ibu guru atau sesuaikan seperti ini. Setelah itu tadi setelah anak-anak mengerjakan Bapak Ibu dan ditemukan hasilnya seperti ini, saya suruh screenshot hasilnya seperti itu. Saya screenshot, saya suruh untuk men-screenshot dan saya disuruh masukkan ke drive saya, di drive saya. Kemudian saya rekap hasilnya seperti ini. Dan setelah itu saya tanya kepada mereka satu persatu, sesuai tidak dengan gaya belajar mereka. Itu yang terpenting. Nah, ternyata anak-anak betul, memang sesuai dengan gaya belajar yang mereka punyai. Berarti aplikasi ini Bapak Ibu itu sudah valid sekali dan itu kita bisa gunakan. Nah, seperti itu. Ini tes gaya belajar. Jadi yang visual ada 8 siswa dari 30 kebetulan yang 2 nggak masuk, harusnya 32. Dari 30 ada visualnya 8, ada kinestetik kombinasi dengan visual, kinestetik kombinasi dengan auditori ada 14. Kemudian auditori visualnya ada 5 anak, ada kombinasi dari VAK-nya 2, kemudian dari KVA-nya ada hanya 1 murid saja. Seperti itu. Di samping tes gaya belajar mereka, saya juga coba di yang tes kecerdasan majemuknya atau di tes kemampuan mereka. Ada 8 kecerdasan majemuk ini, dan hasilnya sudah saya rangkum dan sudah saya saya frame gitu ya. Nah, yang paling banyak ada di intrapersonal mereka di kelas 10 TKR tadi dalam 32 siswa tadi. Interpersonalnya 10, di musikalnya hanya 2%, kinestetik ada 25%, logika matematiknya 7%, visual spasialnya ada 3%, linguistik verbal atau verbal linguistik ada 3%. Sayangnya di naturalistik mereka tidak ada yang kecerdasan di naturalistik. Jadi mereka tidak suka berkebun, tanam-tanam seperti itu, jadi mohon dimaklumi. Ternyata anak-anak seperti itu. Jadi kan dengan kita mengerti kecerdasan mereka, kita bisa menyesuaikan. Misalnya musikal, ini misalnya kalau kita mencari kajian untuk ekstrakurikuler band atau apa, bisa kita ambil anak-anak yang di musikal itu nanti. Seperti itu, datanya ada anak-anaknya, nama-namanya ada. Yang misalnya mau misalnya logika matematika, biasanya kalau mau audio SM, apa sih kalau SMK yang khusus matematika seperti itu? Bukan, ya seperti olimpiade gitu ya Pak, misalnya ada matematika itu, ini anak ada yang bisa kita rekomendasikan, seperti itu. Bahasa juga gitu, mungkin linguistik verbal kaitannya dengan bahasa, jadi kalau pidato misalnya seperti itu ya Bu Olip, bahasa nanti bisa dari anak ini, yang dari 3% ini kita bisa rekomendasikan, seperti itu. Itu implementasi saya yang pertama, yaitu adalah tentang kenali potensi. Ya, nanti akan saya share aku pintarnya tadi di grup. Jadi biar nanti bisa langsung digunakan ke kelas-kelas panjenengan semua. Kemudian ada jurus kedua, yaitu mengelola emosi atau kelola emosi. SEL itu maksudnya di situ adalah social emotional learning. Emosi itu kan mesti, kamu tuh jangan emosi gitu kan. Padahal emosi itu macamnya itu ada 6 Bu, Bapak. Jadi bukan hanya selalu emosi marah-marah. Pak Musli, B aja. Pak Musli yang sini, berarti nanti dicekkan yang sini ya Pak. B aja, benar. Saya bahagia. Oh bahagia sekali, enak sini ya Bu, kan ada nama di sini. Kemudian Muci, ya oh bahagia, alhamdulillah. Memasuki masa pensiun ya Bu. Pak Wanyu. Biasa. Oh B aja, berarti bapak Isman B aja, sama kayak murid-murid kita. Bu Sri. Bahagia. Oke, nggak ada yang ini ya, nggak ada yang sedih atau murung ya, alhamdulillah ya. Dihilangkan. Marah yang mana? Yang marah. Ternyata ada yang tidak marah, nanti perlu kita telusuri kenapa Bu. Ya, kenapa Bu Olip? Tapi di situ ada bahagia, ada sedih, kemudian ada marah, ada kejutan. Ternyata itu juga ada jijik, seperti itu. Yang jelas itu kebahagiaan. Ternyata emosi itu bukan hanya kita marah-marah, tapi kita diminta sebagai bapak ibu guru, kita diminta untuk bisa juga membantu anak-anak untuk mengelola emosi mereka. Ini seperti itu.
ada jurus langsung yang jurus ketiga itu adalah tumbuhkan resiliensi. Itu sudah jelas resiliensi dari penting. Fixed mindset dan growth mindset menjadi yang fixed mindset itu kan monoton gitu aja. Tapi kita rubah menjadi mindset kita yang bisa berkembang. Contohnya di sebelahnya. Saya bisa sukses jika punya bakat. Ternyata kalau itu hanya fixed saja. Kalau growth mindsetnya apa? Saya bisa sukses dengan berusaha. Jadi kita memberikan kepada anak-anak kita itu seperti itu. Masalah kenapa sih kok saya terus yang dapat masalah seperti itu ya? Nah kita mendukung mereka dengan ibaratnya ada kesulitan, misalnya solusi apa yang bisa kita upayakan, solusi apa yang bisa saya upayakan. Intinya seperti itu. Dan yang terakhir ini untuk memberikan resiliensi daya latih mereka untuk bertahan adalah memberi dukungan Bapak Ibu, bukan puji. Ada jurus keempat, jaga konsistensi. Menumbuhkan kesadaran Bapak Ibu, bukan paksaan, karena hasilnya itu beda. Kalau paksaan sama kesadaran anak itu itunya beda. Dan yang penting lagi kita harus menjadi inspirator, bukan motivatornya. Gitu. Kemudian jurus kelima, ini implementasi jurus yang kedua yang saya lakukan kemarin Bapak Ibu pas di Hari Sumpah Pemuda nih, 28 Oktober 2025. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain mungkin belum mengetahui dan belum paham konseling itu jenis gimana seperti itu. Sebenarnya ada gambarnya persis seperti saya ini Bapak Ibu. Jadi S-nya duduk tegak menghadap klien, jadi duduk menghadap kliennya atau konseling murid. Kemudian O-nya adalah open posture, terbuka dan menjadi menyilangkan kaki. Jadi biasanya pakai gitu guys. Kemudian badannya sedikit condong biar tidak senden gitu. Nah, tidak seperti Pak Musli seperti itu, tapi kayak seperti Bu Mahmuda. Jadi kita mau benar-benar intinya tuh biar bisa menerima anak, betul, menerima dengan. Nah, jadi anak itu biar bisa percaya sama kita, cerita sama apa aja biar bisa cepat semua percaya. Dan eye contact, jaga mata. Dalam sini adalah jangan berlebihan juga terus gini terus enggak. Apalagi nanti kalau kliennya terakhir adalah relax tadi seperti saya katakan, relax aja. Ya nggak usah tegang, tegang nanti dia konselingnya muridnya ada nggak jadi cerita gitu. Jadi relax aja. Dan ini adalah sebetulnya harus sebenarnya seperti itu. Karena di jurus kelima itu kalau konselingnya yang dipakai pendekatan konseling realita Bu Muji, Bu Sri, Bu Mahmuda seperti itu. Ini konseling realita apa? Kemudian berfokus baik pada tanggung jawab atas pilihan. Tahapannya adalah WDET, wants, mengidentifikasi keinginan konselingnya seperti apa. Nah, kemudian ada juga D-nya, doing. Jadi doing berfokus pada perilaku konselingnya, apa yang sudah dilakukan untuk menuju ke keinginan mereka. Kemudian ada E, evaluasi. Jadi konseling itu dengan bantuan konselor mengevaluasi perilaku mereka itu sudah benar atau tidak, efektif atau tidak untuk mewujudkan keinginannya tadi. Nah, setelah itu di prosesnya terakhir itu ada P, yaitu planning. Apa yang mereka rencanakan untuk mengubah perilaku mereka seperti itu. Kemarin saya implementasikan di kelas 11 akuntansi Bapak Ibu. Nah, ini laporannya. Nah, di sini. Karena memang di konseling sebenarnya harus ada kerahasiaan dari konseling Bapak Ibu, termasuk permasalahannya juga hasilnya seperti itu. Itu ada gejalanya yaitu intinya dia itu nggak bisa fokus belajar. Akhirnya nilai-nilainya di tengah semester yang kemarin itu turun. Kemudian saya bantu hasilnya itu planningnya. Keinginannya dia bisa fokus belajar biar nilainya itu tidak turun atau bagus. Doingnya dia main HP itu tadi ternyata tidak efektif. Jadi akhirnya kita evaluasi. Jadi akhirnya dievaluasi oleh konselornya, BK-nya dievaluasi. Ternyata tidak efektif. Dan akhirnya terjadi kemudian ada planning. Akhirnya si konselor itu tadi dia punya rencana menitipkan HP-nya 1 jam setiap malam setiap habis maghrib. Komitmennya dia saat habis maghrib di ibunya agar dia benar-benar bisa fokus belajar, baik tidak ada PR maupun tidak ada PR. Di dalamnya jelas nanti ada pertemuan. Namanya di konseling, kalau tidak selesai satu sesi Bapak Ibu itu bisa dilanjutkan ke sesi berikutnya. Ini kalau Bu Muji sama Bu Sri sudah sangat paham sekali. Kita hanya
flashback aja untuk tekniknya dan seperti itu. Oke. Jurus ke-6 ada bangun kolaborasi. Intinya bangun kolaborasi tadi yang seperti sampaikan Bu Muji. Kita kolaborasi, bukan hanya guru BK dan ke wali kelas. Kemudian bisa juga ternyata bukan hanya di sekolah Bu Sri, orang tua, iya orang tua dan juga masyarakat. Ternyata kita bisa kolaborasi dengan mereka. Jadi tergantung permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid Islam. Seperti yang terakhir adalah jurus ke-7, itu menata situasi. Intinya menata situasi itu adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menggembirakan, mengurangi risiko ancaman, kerentanan dan gangguan. Juga mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah dalam menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman dan menggembirakan. Contohnya tidak adanya bullying. Monggo, jangan saya tanya, mungkin ada yang menanggapi. Pak Wahyu, ada ditanyakan juga, enggak apa-apa. Baik saya tentang ke-7 jurus BK. Sekarang saya ganti minta refleksi dari Bapak Ibu semua, dari Ibu. Salah satu mungkin ada yang pengen menyampaikan, monggo. Bapak Ibu kita mulai jeda mendengarkan ya Bu. Ya. Saya ikutan tegang. Ya mungkin boleh lagi. Ya. Yang saya peroleh dari kegiatan ini jujur sangat bermanfaat, tidak hanya untuk guru BK, tapi juga bermanfaat kepada saya sebagai guru mata pelajaran, juga sebagai wali kelas, bahwa dalam menangani anak itu memiliki jurus-jurus tertentu, ya Bu Puri, dan saya pun harus mengenali dan memberikan layanan kepada anak-anak juga. Juga saya semakin mengetahui bahwa ternyata emosi itu ada beberapa, dan saya ingin anak-anak pun bisa jujur dengan emosi mereka hari ini, bahwa emosi itu tidak berarti tentang marah. Dan penjelasannya disampaikan pada kegiatan hari ini sudah sangat jelas, termasuk pada slide-slide yang Bu Puri berikan, termasuk juga dengan contoh-contoh yang Bu Puri berikan. Saya rasa ilmu ini sangat bermanfaat meskipun saya tidak berangkat ke Malang, Bu Puri. Terima kasih banyak. Dan untuk tindak lanjut kegiatan hari ini, karena saya sudah mengetahui 7 jurus itu, maka saya akan mengimplementasikan kepada siswa-siswa saya. Saya akan lebih bisa memahami anak-anak, lebih bisa memperhatikan anak-anak lagi tentang emosi mereka, tentang keseharian mereka, dan juga saya akan lebih bisa berkolaborasi, membangun kolaborasi dengan orang tua dan juga guru BK-nya. Dan untuk kritik atau saran, untuk kritik tidak ada Bu Puri. Kalau untuk saran, semoga praktik-praktik baik seperti ini bisa dilakukan oleh semua guru BK dan mengundang semua guru, sehingga tidak hanya guru BK yang bisa memahami anak, tapi juga wali kelas dan juga guru-guru mata pelajaran. Oke. Terima kasih Bu Puri.